Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mas Yugo Safanuha. Saya di sini akan menjelaskan tentang Khulafa Rasyidin. Khulafa al-Khulafa ar-Rasyidin bermakna pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama al-Khulafa ar-Rasyidin adalah dari orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan membudayakan bumi serta isinya. Memberdayakan bumi beserta isinya, sedangkan khalifah secara khusus bermaksud adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikan sebagai penguasa sebuah etnis kedaulatan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul dan juga sebagai imam, penguasa, panglima perang, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan Khulafa Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafa Rasyidin adalah mengganti kepemimpinan Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan kaum muslimin muslimah. Jika tugas Rasulullah SAW terdiri dari 2 hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, maka Khulafa Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Adapun tugas kerasulan tidak dapat digantikan oleh Khulafa Rasyidin karena Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Setelah beliau tidak ada lagi Nabi dan Rasul, tugas Khulafa Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar terciptanya kehidupan yang damai, adil, dan tentram atau makmur. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafa Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Bila terjadi perselisihan pendapat, maka khulafah yang berhak mengambil keputusan. Meskipun demikian, Khulafa Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah terlebih dahulu, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslim. Khulafa Rasyidin merupakan pemimpin Islam dari kalangan sahabat
para nabi yang sudah wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Siapa Khulafaur Rasyidin itu? Yang terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin, maka sahabat yang lain memberikan baiat pada calon yang terpilih tersebut. Pertama, secara musyawarah oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW berdasarkan atas petunjuk khalifah sebelumnya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namanya ialah Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar atau Bapak Pemagi, karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dan berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang seringkali menunjukkan untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan. Dan Rasul tersebut mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'dah, Madinah. Mereka bermusyawarah siapa yang akan terpilih menjadi pemimpinnya. Musyawarah cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiknya. Sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato Abu Bakar ketika ia diangkat menjadi khalifah. Ketika ia diangkat menjadi khalifah, secara lengkap videonya sebagai berikut. Wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu kerjakan. Padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik, buatlah aku, dan jika aku berbuat salah, uruskan aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang yang kuat bagiku, sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang kuat di antara kamu adalah lemah bagiku hingga aku mengambil haknya. Insya Allah, janganlah salah seorang darimu meninggalkan jihad
Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad, maka Allah akan menimpakan suatu kehinaan. Patulah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kau tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, sesekali janganlah kamu menantikan menaatiku. Dirikanlah sholat, semoga Allah merahmatimu. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak digoncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah khalifah lebih memusatkan pemerintahannya memerangi para pemberontak. Maka dikirimlah pasukan untuk menerangi para pemberontak ke Yamamah. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun pada tahun 634 Masehi. Ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah ke luar Arab. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengertian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.